Selamat malam, selamat datang bagi kita semua, Bapak Ibu Jemaat GKI Sangkra Solo, dan juga beberapa jemaat yang mungkin nanti akan menyaksikan video pendaki kali ini lewat channel kita YouTube. Selamat bergabung dengan kami di Pendaki Pendalaman Alkitab Online lewat Zoom, yang setiap hari Rabu kita laksanakan dari pukul 7 sampai dengan selesai. Kami bersyukur bila Bapak Ibu berkenan untuk bisa bersama-sama mendaki di dalam kegiatan ini, supaya iman kita semakin bertumbuh, kita semakin banyak berjumpa dengan beberapa orang dengan beberapa pengalaman, dan pengalaman inilah juga akan memperkuat iman kita. Ya, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema di balik doa ada iman yang teguh dari Mazmur 62 ayat yang kedua dan 9, kita akan bersama-sama satu dalam doa. Mohon kesediaan untuk Pendeta Erni memimpin dalam doa ya Bu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih malam hari ini kami sudah berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka kami ingin mendalami firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, Roh Tuhan ada pada kami, supaya firman yang kami dengarkan, kami bacakan, kami diskusikan, sungguh berbicara kepada setiap kami, dan kami berjumpa dengan kasih dan kuasa-Mu, yang menguatkan kami dan menopang kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, seperti biasa, nanti kita akan diberikan kesempatan ya untuk bersama-sama tanya jawab dan juga menjawab beberapa pertanyaan. Kami mohon kesediaan dari Bapak Ibu untuk bisa aktif dalam atau berpartisipasi di dalam nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan dimunculkan. Ya, terima kasih juga pada Pendeta Erni yang sudah memimpin dalam doa. Ya, saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang mungkin sudah sering kita lakukan ketika melihat kata doa. Ya, di balik doa ada iman yang teguh. Dan firman Tuhan hari ini yang akan kita dalami pada malam hari ini terambil di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua sampai dengan ke-9. Ya, saudara-saudara, di tengah pandemi ini tentu kegiatan seperti ini sangat menolong kita ya, untuk kita terus bergumul di dalam iman, sehingga kita dikuatkan lewat persekutuan doa, lewat bahkan malam hari ini pendaki online ini. Kalau kita melihat kembali, ya, nah, mari kita melihat sekilas ini, kita ingin melihat siapa diri kita. Nah, katanya kita ini adalah ciptaan yang istimewa. Loh, kenapa istimewa? Nah, cukup menarik ya. Tentu kita di dunia ini tidak diciptakan sendirian. Tuhan menciptakan ada berbagai macam ciptaan lain, mulai dari tumbuhan, hewan, dan banyak sekali. Tetapi dikatakan bahwa kita atau manusia itu adalah ciptaan yang istimewa. Istimewanya kenapa? Kenapa kita bisa disebut sebagai ciptaan yang istimewa? Karena kita diberikan kesempatan atau diberikan anugerah oleh Tuhan untuk kita bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta kita. Ya. Bukan berarti ketika kita istimewa itu berarti bahwa kemudian kita bebas untuk melakukan penindasan kepada ciptaan lain. Bukan artian seperti itu ya, tetapi istimewa di sini adalah ketika kita diberikan berkah yang luar biasa, yakni kita bisa atau diizinkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan Sang Pencipta. Untuk itu kita sebut sebagai ciptaan yang istimewa. Nah, harusnya ketika kita menyadari bahwa kita ada ciptaan yang istimewa itu, diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, harusnya kita syukuri itu dengan luar biasa. Ya kan? Kita bisa melakukan komunikasi dengan Pencipta kita. Tapi lambat laun semakin suram justru yang terjadi.
banyak orang tidak menganggap komunikasi dengan Sang Pencipta sebagai hal yang istimewa. Ya, ini cukup disayangkan ya, ketika kita melihat bahwa ternyata tidak semua orang memahami keistimewaan dirinya. Dia diberikan berkah untuk bisa berkomunikasi, namun yang kita lihat seringkali justru orang tidak mensyukuri keberadaannya, tidak mensyukuri keistimewaan yang sudah diberikan, tidak mensyukuri berkah yang diberikan oleh Tuhan. Terlebih lagi, ya, kalau boleh kita berbicara bahwa di era modern ini kita juga bisa membuat diri kita itu lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Di era yang serba cepat, era yang baru, di mana teknologi semakin berkembang, iman ini bisa bertumbuh secara instan. Nah, ini yang kemudian tidak diharapkan terjadi, bahwa iman itu harus tumbuh perlahan, sehingga mencapai kematangan, bukan iman yang instan. Yang hari ini percaya, kemudian besok layu. Nah, bukan seperti itu. Itu kemudian dikatakan tadi, kenapa semakin suram? Karena ada yang orang lain merasa bosan dengan doa, dengan komunikasi dengan Tuhan. Kok tidak dijawab-jawab ya? Atau, wah sudahlah, tidak ada gunanya saya berdoa. Dia merasa bahwa lewat komunikasi ini dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Atau justru orang terjebak kepada tindakan rutinitas dan ritual. Doa hanya sebagai sebuah ritual dan rutinitas yang dilakukan secara terus-menerus, namun tidak dimaknai lebih dalam. Ini akan berindikasi kepada kehidupan spiritual, sehingga akan menjadi kehidupan spiritual kita menjadi hampa, menjadi kosong, menjadi skeptis, tidak mau tahu, hidup menjadi tanpa arah. Nah, ini bahkan di tengah era pandemi ini, ya kan, kita gereja aja online, semua serba online. Dengan tantangan online ini, apakah kemudian kita sudah menjalin komunikasi yang baik pula? Atau justru malah kita ikut larut ke dalam pandemi ini, sehingga kita hanya mengikutinya, setiap kegiatan yang dilakukan gereja, doa-doa kita secara pribadi hanya sekedar sebuah ritual dan rutinitas yang dilakukan tanpa pemaknaan tersendiri. Nah, ini sungguh disayangkan. Nah, saya ingin bertanya di bagian ini. Di tengah masa pandemi ini, kalau boleh saya tahu, bagaimana cara komunikasi saudara dengan Tuhan yang saat ini saudara lakukan? Nah, mari. Di tengah pandemi ini, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan yang sudah kita lakukan sampai saat ini? Pak Hero mau menjawab, Pak? Bagaimana komunikasi yang saat ini dijalin? Di tengah pandemi, semua dilakukan secara mandiri. Nah, tapi bagaimana cara komunikasi yang saat ini sudah dilakukan dengan Tuhan? Ya, halo, selamat malam semua. Ya, selamat malam Pak Hero. Ya, sedikit sharing mengenai pertanyaan Pak Dinar tadi, komunikasi kita dengan Tuhan di hari-hari
seperti ini. Untuk saya sendiri lebih banyak untuk mempraktekkan, bukan kalau cuma berdoakan sudah seperti rutinitas, tapi bagaimana doa yang saya panjatkan ke Tuhan dipraktekkan dalam kehidupan hari-hari. Intinya di situ buat saya, ya, bukan bagaimana saya harus berdoa dengan baik, dengan benar, dengan kata-kata indah, tapi bagaimana cara kita melakukan kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita mintakan kepada Tuhan. Saya lebih condong ke prakteknya aja sih, daripada berdoa secara berapi-api atau bagus, mulus, dan lain-lain. Seperti itu, Pak Dinar. Ya, terima kasih Pak Heru untuk sharingnya. Ya, kalau tadi Pak Heru mengungkapkan bahwa berdoa dilakukan lewat tindakan nyata. Itu menjadi cara komunikasi yang dipilih di tengah pandemi ini. Tapi tentu ketika melakukan praktek sehari-hari, berarti ada perjumpaan, tetap kita harus berhati-hati ya dengan batasan-batasan, dengan tetap memperhatikan protokol. Itu kemudian harus menjadi salah satu yang kita perhatikan supaya kita juga menghindari penyebaran menjadi lebih luas. Terima kasih Pak Heru. Bagaimana dengan saudara-saudara yang lain? Bagaimana cara komunikasi saudara di tengah pandemi ini? Komunikasi kita kepada Tuhan. Bu Vita mungkin. Tentu jawaban yang ini tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah ya, karena semua jawaban sudah benar karena berangkat dari pengalaman saudara sendiri selama ini. Bagaimana komunikasi dengan Tuhan yang dibangun selama masa pandemi ini. Saya boleh memberi masukan Pak Dinar. Ya, gimana Pak Atmaja? Ya, saya merasa untuk masa-masa pandemi ini komunikasi kita dengan Tuhan justru itu menjadi sarana yang sangat sangat tepat. Contohnya dengan situasi seperti ini kita selalu mohon pada Tuhan untuk dijauhkan dari belenggu wabah penyakit corona, ya, baik diri sendiri, istri, anak-anak, cucu, segenap ponakan, kakak adik, bahkan keluarga besar, sampai segenap bangsa di muka bumi ini. Itu mungkin dalam satu hari bisa kepada Tuhan lebih dari 3-4 kali. Nah, itu saya rasa menjadi sarana komunikasi kita. Maka protokol kesehatan melakukan wujud dari sebuah doa itu, ya, wujud dari sebuah doa itu kita wujudkan dalam sikap melakukan protokol 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, meminum vitamin, mungkin lebih dari 3M, bisa 5M atau 6M, ya, tetapi yang prioritas adalah 3M. Itu saya merasa doa itu lebih tepat, ya, lebih tepat, dan dilakukan dengan wujud nyata sehari-hari, memberi contoh kepada lingkungan dan lain sebagainya. Demikian Mas Dinar, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Atmojo. Ya, hampir sama ya, senada kalau tadi Pak Heru melakukan
doa itu lewat tindakan nyata yang sehari-hari, bukan hanya doa itu diucapkan tetapi tindakan. Tapi Pak Atmojo di sini memberikan kita bahwa doa itu sebagai media komunikasi yang sehari-hari di tengah pandemi yang bisa kita lakukan, dan juga mengajak berdampak lebih luas gitu ya pada orang-orang, bahkan mungkin mendoakan sesama menjadi salah satu contohnya ya, memberikan dampak yang luar biasa bagi lingkungan sekitar ya. Mungkin ada lagi bagi saya Pak Dinar. Bagaimana Pak Budi? Kalau saya yang rutin pagi hari lewat saat teduh berkomunikasi dengan Tuhan, dan juga sesudah renungan harian yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan dari GKI Sangkrah, itu saya pakai untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sedangkan yang insidental, dalam masa pandemi ini, banyak perkara yang harus kita hadapi, maka kita bertahan di dalam pengharapan lewat doa. Di situ kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, kemampuan, kesanggupan untuk tetap bertahan terus, walaupun badai itu masih harus kita alami. Demikian sharing dari saya, Pak Dinar. Terima kasih Pak Budi. Ya, salah satu yang tadi bisa ditambahkan di sini adalah lewat tadi renungan harian yang dibagikan oleh GKI Sangkrah ya di dalam YouTube-nya ya, setiap hari dilakukan rutin. Dari situ Pak Budi membangun komunikasi dengan Tuhan. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, kita akan lebih lanjut untuk memberikan penekanan lagi. Bagaimana kalau tadi doa lewat baik itu yang kita ucapkan, kita imani, ya, kita lontarkan dalam hati kita lewat setiap doa-doa dan juga mungkin tindakan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana yang saudara rasakan ketika saudara berdoa saat ini? Apakah doa-doa yang kita panjatkan tadi membuat kita menjadi lebih mendapatkan kekuatan? Doa itu membuat kita berdaya atau kita tidak merasakan apa-apa? Kalau tadi komunikasi selama masa pandemi ini adalah dengan berdoa saat teduh. Tapi apakah upaya-upaya itu memang secara nyata memberikan dampak kepada kita? Nah, bagaimana? Karena sekarang kita berbicara soal kehidupan spiritual pribadi. Kitanya sendiri yang kemudian diminta untuk secara kreatif membangun iman di tengah masa pandemi. Nah, bagaimana saudara? Apakah doa saat-saat teduh itu ada yang membuat beda dalam hidup kita? Ya? Ada perasaan menjadi lebih berdaya atau justru tidak merasakan apa-apa? Oh iya, ibaratnya kita sudah doa itu kayak orang sudah minum vitamin. Kita merasa lebih percaya diri. AB. Ya. Menguatkan gitu ya. Tidak sia-sia ketika kita berdoa, karena secara iman kita imani bahwa doa adalah permohonan atau ucapan syukur atau kepasrahan kepada Tuhan, sehingga dengan doa itu kita merasa lebih percaya diri ketika kita mau pergi, lebih tenang ketika kita berada dalam ketidakpastian ini, kita lebih tenang, lebih nyaman. Berbeda ketika kita tidak mengenal doa atau tidak berdoa, kita khawatir dan selanjutnya. Saya merasa begitu, Mas Dina. Terima kasih. Jadi Pak Atmojo, dan ibadah itu ya, membuat diri menjadi lebih percaya, jadi percaya diri. Oh iya, saya bisa, merasa dikuatkan. Ya, terima kasih Pak Atmojo. Bagaimana dengan saudara-saudara yang lain?
Apakah perasaan yang sama juga saudara rasakan? Karena ngomong soal pandemi, kita tidak bisa pergi ke gereja, kita tidak bisa melakukan perjumpaan secara langsung. Semua dituntut lewat balik layar kita, lewat TV, lewat laptop, lewat gadget kita. Tapi apakah setiap ibadah yang sudah kita lakukan, komunikasi yang kita lakukan, memang membuat kita menjadi lebih berdaya, atau justru sebaliknya? Kadang-kadang menimbulkan tanda tanya di dalam doa kita, Pak. No. Tanda tanya. Kadang-kadang kita merasa kok Tuhan diam ya? Itu hambanya kena COVID-19, Tuhan seolah-olah diam. Seolah-olah Tuhan tidak menolong. Tuhan membiarkan dia pergi mendahului kita. Jangan-jangan sehabis ini saya. Jadi timbul tanda tanya, a big question mark. Apakah Tuhan tinggal diam? Ataukah Tuhan tetap hadir dan melihat apa yang kita lihat di saat pandemi COVID-19 ini? Itu kadang-kadang pergumulan, Pak Dinar. Ya, saya rasa apa yang diungkapkan oleh Pak Budi juga benar ya. Bahkan kalau boleh jujur, beberapa dari kita juga mungkin memiliki pertanyaan yang sama. Di tengah masa pandemi ini, semua sudah terjadi, saya sudah melakukan ibadah, kami sudah melakukan banyak protokol, tetapi masih saja angka itu terus bertambah kian hari. Apakah kemudian Tuhan benar-benar hadir dalam setiap hidup kita? Apakah Tuhan itu benar-benar nyata hidup di dalam setiap kita? Mungkin itu yang menjadi pergumulan kita, ya, kalau boleh kita jujur. Ya, terima kasih Pak Budi. Nah, satu lagi mungkin bagaimana? Oh, tadi bapak-bapak sudah menjawab, mungkin ada dari bagian ibu-ibu atau saudari yang kemudian mau memberikan respon. Saya ya. Ya, bagaimana Bu Erni? Ya, tadi pertanyaannya gimana dampak dari kita berdoa ya? Ya. Ya, jadi ini pertanyaan yang menarik, apalagi di masa-masa sulit seperti ini ya, rasanya sulit semuanya. Dan terkait dengan kesehatan, hampir seperti Pak Budi tadi, sangat khawatir untuk diri sendiri dan sangat khawatir untuk orang lain, termasuk untuk anggota keluarga kita ya. Seperti saya sekeluarga hampir 2 minggu ini sangat tegang karena kakak saya sakit dan hari ini juga masih opname di rumah sakit. Nah, itu betul-betul ketegangan yang luar biasa. Rasanya tuh kalau bisa udah nggak mau menghubungi orang lain, tidak mau lagi dihubungi, mau di kaki Tuhan aja itu. Kalau Tuhan ada di depan itu pinginnya ngegelantung di jubahnya tuh, kalau film-film Yesus itu maunya gelantung di situ. Kalau ada di dekat di mana Yesus dikubur itu, maunya pergi di pintu kuburnya itu berlutut aja, berdoa mohon belas kasihan. Ya, apa prihatin dan takut sekali. Nah, jadi dampaknya apa di fasilitas dapat berkomunikasi dengan Tuhan itu, kita bisa mencurahkan segala isi hati yang kita tidak bisa ungkapkan kepada siapapun. Bahkan kepada anggota keluarga sendiri justru kita tidak mau mengungkapkan itu agar mereka juga merasa aman, nyaman. Hanya Tuhan saja yang tahu. Nah, itu betul sekali seperti tadi Pak Atmojo katakan, kita menjadi kuat, menjadi tenang, menjadi lebih berani, seperti ya vitamin mendapat suntikan kekuatan. Makanya saya beri, kalau tidak ada Tuhan, aduh rasanya gimana ya? Aduh nggak ada pegangan nih. Kalau nggak bisa datang berdoa dan mencurahkan isi hati kepada Tuhan itu, aduh rasanya, aduh gimana ya? Mungkin nggak bisa hidup di dunia ini, mungkin mati gitu. Dan bisa hantam kromo sini sana, nggak ada pegangan gitu. Ya, jadi betul-betul berdoa kepada Tuhan itu momen yang sangat sangat penting. Ya. Itu Pak Dinar. Ya, terima kasih. Ya, kalau kita simpulkan dari jawaban yang diberikan oleh beberapa jemaat yang tadi sudah menjawab,
bahwa penting untuk saat ini kita menjaga komunikasi yang baik dengan Tuhan. Supaya apa? Ada sesuatu kekuatan yang melingkupi kita, yang memampukan kita di tengah masa pandemi ini. Bahkan ini juga kalau dibilang secara psikologis akan berdampak. Ketika kita mengalami persoalan, kemudian ketika panik itu, kemudian kita berserah pada Tuhan, kita meminta pertolongan, berseru pada Tuhan, ya, menyadari setiap keterbatasan yang kita miliki, disitulah kemudian karya Allah menjadi nyata. Ia akan membuat kita menjadi lebih siap menghadapi semua persoalan itu tadi. Dan itu akan berimplikasi kepada tubuh kita. Tubuh kita juga akan meresponi. Seakan ada tenaga yang masih bisa mendorong untuk kita melangkah. Nah, ini menjadi sangat baik kalau kita sadari, saudara-saudara yang terkasih, bahwa komunikasi yang baik itu juga berbicara soal relasi yang baik kepada Sang Pencipta kita. Kalau di awal tadi dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan yang istimewa, yang diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, berarti di situ kita diberikan ruang untuk kita bisa berbicara, kita bisa mencurahkan isi hati kita bisa mengucap syukur, dan sebagainya. Yang membuat pengalaman hidup bersama dengan Allah menjadi lebih bermakna. Nah, mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Ya, di dalam Mazmur 62, ayat yang kedua sampai dengan ke-9. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua ya. Mazmur 62 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9. Kalau judul perikop ini, LAI memberikan judulnya Perasaan Tenang Dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya, saudara, ini yang menjadi bahan perenungan kita di malam hari ini. Saya mencatat ada 3 pokok penting bahasan yang bisa kita perdalami untuk malam hari ini. Yang pertama adalah bagian kitab Mazmur. Kita ingin mengenal lebih dalam bagaimana kitab Mazmur ini berbicara mengenai doa. Yang kedua, kita berbicara tentang Daud dengan pengalaman imannya bersama dengan Allah. Dan terakhir, kita akan berbicara mengenai doa sebagai tindakan iman kita. Nah, mari kita bersama-sama masuk di bagian pertama. Saudara-saudara, kitab Mazmur ini adalah kitab yang cukup panjang, paling panjang di dalam Alkitab kita. Ya. Kitab ini berisikan kumpulan nyanyian-nyanyian dan juga doa. Ada banyak sekali nyanyian-nyanyian di dalam Mazmur ini kalau kita baca, ya. Mulai berisikan nyanyian itu nyanyian pujian, nyanyian ucapan syukur, nyanyian penyembahan. Itu ada semua di dalam Mazmur. Dan di dalam Mazmur juga terdapat doa. Doa-doa yang berisikan tentang ratapan. Ratapan ini atau yang bahasa yang lebih kita kenal adalah keluh kesah dari sang penulis.
Dan juga menemukan doa-doa yang berisikan tentang harapan-harapan. Nah, Mazmur ini ditulis oleh Daud dan juga beberapa penulis lain. Ada Salomo, ada Bani Korah, dan Bani Asaf. Ya. Dan Mazmur ini tulisannya kalau kita baca itu sangat dekat dengan kehidupan pribadi. Ya, menjadi sebuah kesaksian di mana kita bisa melihat bagaimana perasaan yang tertuang di sana. Kalau kita baca kitab Mazmur ya, seringkali kita seakan membaca buku harian. Terlebih Mazmur ini juga memiliki gaya bahasa seperti puisi. Ya memang dengan bahasa yang puisi ini menjadikan kita sulit untuk menebak situasi atau kita sulit untuk membaca situasi yang sedang dihadapi. Ya, karena dengan bahasa-bahasa yang cukup hiperbol ya, yang kita bisa baca. Tetapi lewat gaya puisi ini kita menjadi tahu, kita menjadi bisa merasakan perasaan dari penulis yang menuliskan kitab ini. Kita bisa melihat bagaimana perasaan yang ingin digambarkan. Bagaimana ratapan, bagaimana kebersamaan bersama dengan Allah. Ya. Benar-benar kemudian ada banyak sekali maksud dan tujuan di sini yang kita bisa lihat ya, bahwa Mazmur ini sangat kental dengan pujian ini. Tetapi dengan bahasa yang seperti puisi ini mengajak kita untuk bisa lebih merasakan bagaimana perasaan yang saat itu sedang dialami oleh para penulis. Nah, berbicara mengenai Mazmur 62, ya, kita masuk ke bagian kedua. Ya. Ini menggambarkan bagaimana perasaan Daud. Daud yang adalah seorang raja Israel yang kita kenal, dan dia begitu luar biasa ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau kita pelajari lagi, kalau kita baca dari mulai pemain kecapi sampai kemudian ia diurapi menjadi raja, dan ia juga mengalami permasalahan, ya. Ia mengalami kejatuhan di dalam dosa, namun ia kembali bangkit. Nah, menariknya Mazmur 62 ini ditulis pada masa-masa getir, di mana Daud ini sedang melarikan diri dari Absalom. Siapa Absalom? Kalau kita bisa rujuk lagi, kalau kita baca, Absalom adalah anak ketiga dari Daud, dari istri Maachal, ya. Absalom ingin merebut kekuasaannya. Kalau istilahnya dalam politik itu seperti makar atau penggulingan tahta. Ya. Di sini kita melihat bagaimana perasaan dari Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Absalom. Ya. Dikatakan di sini di ayat keempat dan kelima bagaimana perasaan dari Daud ketika ia mengalami persoalan yang cukup getir. Karena berbicara mengenai penggulingan tahta, itu juga berbicara erat dengan kehidupan. Kehidupan yang sedang terancam. Di tengah masa yang sulit ini, ya dikatakan di sana, ya, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka pada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Nah, berbicara mengenai makar yang sedang dilakukan oleh Absalom, ia cukup cerdik ya, sehingga ia mengelabui banyak orang, menghasut banyak orang. Untuk apa? Bermain kata-kata, makanya di sana dikatakan di ayat 5 tadi ya, mengenai dusta itu, merangkai kata-kata, mengambil kepercayaan banyak orang untuk bersatu hati dengan Absalom menggulingkan tahta Daud. Makanya dikatakan di sana ya di ayat 5 yang selanjutnya, dengan mulutnya mereka memberkati tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Jadi ketika di depan ya wah ngomongnya baik.
Tetapi kalau melihat secara hati, di dalam hati mereka mengutuki Daud. Dan tentu kalau kita berada di dalam kondisi ini membuat situasi yang tidak nyaman, membuat kita menjadi gelisah karena situasi yang tidak begitu baik. Nah, di tengah situasi yang cukup petir ini, ya, Daud dapat merasakan atau mendapatkan ketenangan. Kalau kita baca tadi ya, di ayat 2 sampai kemudian 3, dan di ayat 6 sampai ke dengan ke-7, di situ ada sebuah pengakuan iman dari Daud. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, ini menggambarkan bagaimana pengakuan iman dari Daud, yang menggambarkan bagaimana manusia itu membutuhkan sebuah ketenangan di dalam hidupnya. Apalagi di tengah situasi yang berubah sangat cepat dan tidak menentu, itu tentu membuat kehidupan kita sebagai manusia menjadi cemas dan khawatir. Kita tidak bisa menghiraukan hal ini. Bahkan ketika kita menghadapi persoalan tengah pandemi ini di awal-awal tahun yang lalu, kita juga merasakan hal yang sama, bukan? Kita merasakan cemas, kita merasakan kekhawatiran, kita tidak memiliki ketenangan. Sehingga ketika kita justru jatuh lebih dalam ke dalam kecemasan dan kekhawatiran, justru membuat kita tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa berpikir secara jernih, dan kita justru jatuh ke dalam kecemasan dan kekhawatiran yang membuat hati kita semakin kacau. Kalau tadi pertanyaannya dari sharing yang di awal tadi, kemudian kita menjadi bertanya, apakah Tuhan itu ada toh? Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Ketika masa pandemi ini masih belum usai, apa Tuhan itu benar-benar ada di tengah-tengah kehidupan kami? Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana Daud memahami betul bahwa ia adalah manusia yang terbatas. Meskipun ia menjadi seorang raja, ya, kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain secara kedudukan dan kerajaan, tetapi Daud memahami bahwa ia adalah manusia yang terbatas. Ia tak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Untuk itu ia berserah dan justru memilih untuk berharap kepada Allah. Kalau kita boleh membaca lagi di dalam Mazmur ayat yang ke-8 ya Bapak Ibu Saudara-saudara, di sana kita bisa melihat bagaimana gambaran manusia yang dipahami oleh Daud, yang mendukung pada penjelasan kita di ayat 62. Ya, manusia adalah terbatas. Ya. Namun di tengah keterbatasan ini, Daud justru memilih untuk berharap. Nah, mari kita lihat di ayat 6 dan 7. Dikatakan di sana bahwa hanya dialah gunung batuku dan kota bentengku. Nah, bagian yang pertama, gunung batu. Gunung batu ini tidak cukup banyak ya gunung-gunung batu ya. Salah satu gunung batu ini mungkin kalau paling dekat ya itu ada di sekitar Gunung Kidul di Gunung Purba salah satunya ya, misalnya gunung batu menggambarkan gunung yang cukup besar ya, mendaki menjulang ke atas dengan batuan yang keras, menggambarkan sebagai kekuatan. Kemudian dikatakan di sana juga bahwa kota benteng. Nah, kota benteng ini dihayati sebagai tempat pertahanan dan tempat untuk berlindung. Nah, gambarnya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau mungkin kita melihat ini lebih banyak ada di luar negeri. Kalau di sekitaran Indonesia mungkin ya gambarnya seperti benteng-benteng keraton ya misalnya. Salah satunya mungkin
di Jogja itu ada benteng ya yang dulu mengitari keraton untuk menjaga daerah perbatasan supaya apa, ketika ada musuh menyerang ya tidak langsung bisa masuk ke dalam pusat kerajaan, tetapi dia harus melewati benteng-benteng yang cukup tinggi, cukup megah, cukup kuat ya. Ketika ada gempuran ia menjadi perisai yang pertama untuk mencegah serangan itu masuk. Nah, kenapa kemudian Daud mengatakan bahwa Tuhanlah menjadi kota benteng dan gunung batu? Ini menjadi sebuah pernyataan dari Daud bahwa Allah adalah kekuatan dan juga tempat berlindung bagi Daud di tengah masa yang getir. Ada sebuah pemahaman yang cukup baik yang mungkin kita bisa kita ambil di bagian ini. Bagaimana Daud memberikan ruang pada Allah, menyadari Tuhan yang begitu besar dengan kekuatan yang Tuhan miliki, kuasa yang Tuhan miliki, menjadi tempat yang nyaman untuk berlindung, untuk bersandar. Kalau tadi kata Bu Erni ya, di awal, ketika dekat dengan Tuhan, benar-benar ada rasa nyaman, kalau bisa bersandar dengan Tuhan. Karena dengan kita bersandar itu, ada semacam kekuatan yang melingkupi diri kita untuk kita bisa melalui hari-hari. Itu dia kota benteng dan gunung batu yang menggambarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang kuat dan tempat untuk berlindung. Nah, saudara-saudara, saya mengajak setiap kita untuk mencermati di bagian selanjutnya, yaitu di Mazmur 62 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, di ayat ke-9 ini kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah saran atau sebuah rekomendasi yang diberikan Daud kepada kita, bahwa kepada membaca juga ya, bagaimana maksudnya di sini ya, bagaimana kemudian Daud memiliki relasi yang bagus sehingga tadi terbentuk bahwa ada pernyataan kota benteng dan gunung batu. Namun di situ kita bisa memperlihatkan bahwa ketika kita mengalami persoalan, mari curahkanlah isi hati kita di hadapannya. Dengan cara apa? Dengan kita memperkuat relasi kita dengan Tuhan lewat doa. Curahkan isi hati ini menjadi cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita berkomunikasi, kita mencurahkan isi hati kita supaya Tuhan mengetahui, supaya Tuhan itu benar-benar membuat kita itu menjadi tempat curahan yang ya semuanya ini saya sudah ceritakan pada Tuhan. Sehingga ketika kita menyerahkan semua kehidupan kita, kita mencurahkan isi hati kita terhadap persoalan-persoalan itu, kita akan memiliki pemahaman bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Nah, bagian yang kita pahami di bagian ini adalah mengenai curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ini berarti kita diminta untuk berbicara, berkomunikasi kepada Allah melalui doa. Daud memiliki pola relasi yang baik. Ia bukan hanya mengandalkan dirinya sendiri, tetapi ia sadar dan mengajak kita untuk melakukan hal yang sama seperti Daud ungkapkan. Daud mencurahkan isi hatinya kepada Allah, sehingga ketika ia mencurahkan hati, ia mendapatkan kekuatan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga diminta untuk mencurahkan isi hati kita lewat doa-doa kita. Doa menjadi komunikasi kita kepada Sang Pencipta. Doa adalah komunikasi yang istimewa antara pencipta dengan ciptaannya.
Daud sekali lagi mengungkapkan bahwa ia sadar siapa dirinya. Ia memposisikan Tuhan sebagai sang Tuhan. Dan manusia hanyalah debu. Nah, kita mencatat bahwa seringkali bahwa kita lupa untuk mengingat siapakah Allah di dalam hidup. Ini adalah bagian yang paling sering dilupakan oleh manusia. Manusia menjadi lupa akan siapa dirinya, sehingga ia lebih mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi justru Allah, Sang Pencipta kita, senantiasa selalu ingat, selalu bersama dengan ciptaannya. Kalau boleh kita berbicara di tengah masa pandemi ini, tadi beberapa pertanyaan sudah kita jawab di awal tentang doa dan komunikasi yang kita jalin. Kalau boleh kemudian kita jujur, bagaimana dengan doa-doa kita selama ini? Ya, memang doa itu tidak hanya bisa dilakukan dengan lipat tangan dan tutup mata, tetapi doa itu bisa menjadi lebih bervariasi. Tetapi mari kita sadari bahwa doa bukanlah sebuah kewajiban atau sebuah keharusan. Kalau doa kita pikir hanya sebagai sebuah kewajiban, berarti ketika kita tidak melakukannya, kita akan dihukum. Membuat kita menjadi mungkin enggan untuk melakukannya. Kita menjadi takut. Kalau doa dipandang sebagai sebuah keharusan, bersifat memaksa, kita justru tidak bisa berbicara dengan ketulusan hati, dengan kejujuran hati, karena kita dipaksa. Tetapi ketika kita memahami bahwa doa sebagai kebutuhan, akan mendasari kita bahwa kita akan kemudian merasa nyaman. Kita merasa lewat doa itu yang sebagai kebutuhan membuat kita menjadi lebih berdaya. Karena namanya kebutuhan selalu yang diingat gitu ya, selalu yang dibutuhkan, akan membuat doa-doa yang seringkali kita ungkapkan bukan hanya sekedar kata-kata belaka, tetapi kata-kata yang keluar itu menjadi penuh makna. Menjadi satu kekuatan bagi kita. Nah, di tengah masa pandemi ini, kalau kita akui kita bisa mengalami drop out atau mengalami krisis iman. Ketika komunikasi kita dengan Tuhan tidak terjalin dengan baik, kita menjadi kehilangan arah, kita kemudian hidup tanpa tujuan. Ketika kita tidak bisa menjalin relasi dengan Allah lewat komunikasi ini misalnya. Nah, kalau kita saat ini di tengah masa pandemi, seringkali kita diajak untuk selalu cek kesehatan kita, ya, apakah kita terpapar virus atau tidak, selalu cek suhu tubuhnya, apakah kemudian suhu tubuh kita berada di angka yang standar atau justru di ambang batas. Nah, kita saat ini diajak untuk mengecek kehidupan rohani kita. Bukan hanya jasmani saja yang perlu kita perhatikan, tetapi kesehatan rohani, kesehatan spiritual kita juga kita harus cek lagi. Dengan cara misalnya kita mengecek doa-doa yang selama ini kita panjatkan. Apakah doa-doa itu membawa kita semakin bersemangat untuk menjalani kehidupan? Atau justru doa-doa yang sering kali kita panjatkan justru semakin membuat kita bertanya, di mana Tuhan? Dan membuat iman kita menjadi bimbang dan ragu. Meskipun terlihat sepele, namun doa membawa dampak yang luar biasa. Sehingga pribadi seperti Daud menyarankan kepada kita untuk mencurahkan isi hati kepada Sang Pencipta.
kita bertanya kepada Sang Pencipta, Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam hidupku, supaya semuanya menjadi jelas. Nah, bagi kita saat ini, kita diajak untuk melihat hal ini. Di tengah masa pandemi, semua dikembalikan kepada personal, dikembalikan kepada setiap kita. Bagaimana kemudian kita diajak membangun iman secara personal, secara pribadi. Kalau mungkin dulu sebelum pandemi kita bisa bersama-sama ya, lewat persekutuan doa, dilakukan ada perjumpaan, kita bersama-sama bersatu hati. Namun sekarang di tengah pandemi ya semuanya serba online. Ya kita diajak untuk terus mengembangkan iman kita, menyadari siapa kita, dan kita diajak untuk menumbuhkan iman kita di tengah masa pandemi. Dengan kita diajak mencurahkan hati kepada Tuhan. Bukan dengan kata-kata yang indah atau dengan kata-kata yang tersusun. Tidak harus seperti itu. Tetapi doa itu bisa muncul dari ketulusan hati kita. Dengan kejujuran hati kita. Nah, disitulah kita bisa menjadi lebih memaknai doa bukan hanya sekedar rutinitas dan ritual, tetapi doa menjadi sebuah kebutuhan yang membuat kita menjadi lebih dekat. Nah, bagaimana perjalanan atau bagaimana pengalaman saudara dengan doa? Nah, mari bagian ini kita bisa sharingkan lagi bersama-sama ketika kita mengetahui bagaimana tadi Daud ya mampu untuk keluar dari masa-masa krisisnya ya, masa-masa yang membuat ia harus getir ya, dia takut akan kehadiran Absalom yang akan mempertaruhkan nyawa Daud ya untuk menggulingkan. Di tengah masa-masa itu Daud berseru kepada Tuhan, menyatakan imannya dan mengajak setiap kita untuk mencurahkan hati kepada Tuhan. Nah, kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, bagaimana kemudian pengalaman setiap kita dengan doa? Apakah doa itu hanya menjadi sebuah rutinitas atau doa justru menjadikan kita menjadi lebih dekat? Doa sebagai sebuah kebutuhan yang dilakukan secara sadar dan tulus hati di tengah pandemi ini. Nah, mari saudara, bagian ini kita bisa lebih tanyakan lagi di setiap kita. Mungkin sebelum kita bersama-sama ada yang mau sharing atau nanti bertanya, saya mengajak setiap kita untuk berkomitmen terhadap satu bagian ini ya. Saya tunjukkan ya bagaimana kemudian kita hidup di tengah pandemi, bahwa ada 3 hal yang mungkin kita bisa pakai ya. Ada 3 poin. Yang pertama adalah kita harus sadar akan siapa kita. Kita hanya manusia yang terbatas. Bahkan di tengah pandemi ini kita sudah berusaha luar biasa ya, sampai vaksin ditemukan dan vaksin sudah dibagikan, tapi masih tetap saja angka itu masih bertambah. Kita sadar keterbatasan kita. Ketika kita sudah sadar, mari kita berserah. Ya, memang harus kita akui saat ini kita sedang tidak baik-baik saja. Namun saya percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik kepada saya. Dan ketika kita sudah berserah, kita mau memberi diri kita. Ya, saya sudah dikasihi anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya tidak mau menikmati kasih ini sendiri. Saya mau membagikan kepada orang lain. Nah, bagaimana dengan kita? Ini bisa menjadi tempat sharing kita, bagaimana pengalaman doa kita di tengah masa pandemi ini. Ada yang mau bersharing, bercerita mengenai kehidupan doa selama masa pandemi ini?
melihat pengalaman dari Daud yang mengalami kegetiran, ia mampu menceritakan pengalaman imannya. Nah, bagaimana dengan saudara? Atau ada tambahan dari Bu Erni atau Bu Lani? Ya, saya tambahkan sedikit ya. Mari Bu Erni. Jadi kan pada waktu Daud menaikkan doa ini, dia berada pada posisi orang nomor 1 dan dia sangat kuat ya, sebagai tentara perang dan sebagai raja dia sangat kuat, tidak terkalahkan pada waktu itu. Karena itu kerajaan Israel sangat kuat kerajaannya pada waktu itu. Karena sebelum dia naik takhta aja kan, ketika dia masih jadi panglima Saul, ketika dia mengalahkan lawan-lawan musuh-musuhnya itu sampai dikatakan dia berlaksa-laksa ya. Itu menunjukkan dia sangat kuat dan tidak terkalahkan. Lalu kemudian di dalam kepemimpinan juga dia sangat kuat. Meski kemudian dia punya anak-anak. Jadi dia itu sebetulnya diperhadapkan dengan Absalom, anaknya yang ingin kudeta untuk merebut kekuasaan takhta Daud. Meskipun Daud memang berangsur-angsur tua, tapi dia masih kuat gitu ya. Nah, yang menarik adalah Daud ini yang masih kuat ketika berhadapan dengan apapun, termasuk dengan Absalom yang sebetulnya dia masih bisa juga dengan cara dia, Absalom juga habis gitu ya. Tapi kalau kita baca kisahnya itu sangat-sangat menarik di dalam raja-raja itu. Nah, itu saja Daud yang seperti itu sangat bergantung kepada Tuhan. Dan dia menemukan ketenangan hidupnya, ketenangan batinnya bukan pada takhta, bukan pada kekuasaan, bukan pada harta, tetapi ditemukannya pada Tuhan. Nah, ini memang Daud ini kan sejak dari dulu kala ya, sejak masih di tangan orang tua, itu dia tumbuh di dalam iman yang sangat kuat kepada Allah. Ya, karena itu dia juga bercerita, aku tuh waktu menjadi gembala, aku mengalahkan serigala, harimau dan sebagainya ketika dia melindungi domba-dombanya itu karena Tuhan gitu. Sehingga sekalipun dia ditampuk pimpinan yang sangat kuat, Daud tetap rendah. Tidak tahu di hatinya itu dia tahu bahwa dia tetap butuh Tuhan. Karena itu apapun dia datang, curahkan isi hati kepada Tuhan. Nah, ini suatu budaya iman yang sangat baik. Dan memang dalam pengalaman kan kadang banyak, bukan kadang, memang begitulah. Dunia ini tidak akan pernah bikin kita tenang. Ya, manusia juga sesama kita tidak bisa bikin kita tenang. Menurut saya loh ya, yang bisa bikin tenang itu betul hanya Tuhan. Ketika dekat dengan Tuhan. Jadi saat teduh, saat berdoa itu saat terindah dalam hidup. Apalagi ketika beban berat menghimpit ya. Jadi itu luar biasa. Saya kira gitu, luar biasa kisah Daud ini. Ya, terima kasih Bu Erni. Jadi sesuai dengan tema kita bahwa memang benar di balik doa yang kita panjatkan ada iman yang teguh dari seorang Daud yang bisa kita perhatikan dan kita bisa tiru di tengah masa pandemi ini. Doa membawa kepada kesadaran akan siapa kita dan Allah yang luar biasa itu berkarya di dalam hidup yang kita, membuat kita menjadi lebih teguh. Nah, ini menjadi warning buat kita. Jangan kemudian doa itu hanya sebagai sebuah kewajiban atau keharusan, tetapi doa itu adalah sebuah kebutuhan setiap orang percaya. Nah, mari ada dari Bapak Ibu Jemaat yang ingin menambahkan atau menceritakan mengenai pengalaman doa, bagaimana doa itu secara nyata mengubah kehidupan, bagaimana doa itu menguatkan kehidupan. Tambah ya, Dinar. Mari, Bu Lani. Saya menambahkan sedikit saja. Tadi dikatakan kebutuhan doa di saat pandemi seperti ini. Nah, hendaknya kebutuhan doa itu bukan cuma waktu pandemi aja, tetapi seumur hidup. Menjadikan doa itu sebagai kebutuhan.
Kebutuhan tuh ya selama kita diberi kehidupan, hendaknya kebutuhan doa itu tetap ada. Jangan nanti pandeminya berakhir, terus rezekinya datang banyak, lupa. Itu ya. Itu tambahan saya. Seumur hidup hendaknya tetap doa menjadi kebutuhan. Terima kasih. Lani sudah mengingatkan bahwa doa bukan hanya saat pandemi yang bisa bersifat to be continue. Ketika kita sudah selesai menghadapi semua persoalan, kita menjadi lupa dan kita tidak berdoa. Tapi justru menjadikan kita lebih sadar untuk terus. Namanya butuh kan berarti kan sesuatu yang terus dan menerus. Sesuatu yang tidak pernah dipaksa membuat kita menjadi nyaman, menjadi suka dengan berdoa, kita menikmati dan penuh sukacita ketika kita melakukannya. Nah, ada satu yang menarik yang ingin saya bagikan di bagian akhir sebelum saya mengakhiri bagian saya. Ketika tadi Pak Budi sempat menanyakan, wah di tengah pandemi ini kok Tuhan nampaknya diam saja? Kok nampaknya Tuhan itu kok tidak hadir ya? Kok tidak kerasa? Kenapa masih berlangsung? Nah, mengutip dari buku yang saya baca di dalam tulisan yang ditulis oleh Pendeta Djuwasadi Prasetya dalam Labirin Kehidupan, dalam buku ini dia mengatakan bahwa kerap kali bahwa Allah itu menahan diri dan mau memutuskan untuk tidak mau menolong kita dengan mudah, sebab ia mempercayai kita dan menghargai kebebasan kita. Jadi ketika sesuatu persoalan kemudian mendatang hadir dalam hidup kita, kemudian kita berseru, kok nampaknya tidak hadir? Bukan berarti Tuhan tidak ada, tetapi justru Tuhan hadir di sana. Tuhan mempercayai kita bahwa kita bisa melaluinya. Kita diminta untuk berupaya. Kalau tadi menjawab kata Belani, sesuatu yang bukan hanya ketika ada masalah saja, tapi terus-menerus itu dilakukan sebagai kehidupan orang beriman. Dan disitulah kita melihat bagaimana Tuhan juga menghargai kebebasan kita. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, ia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di tengah pandemi ini kita bisa melihat Allah juga hadir di dalam banyak sekali tenaga kerja kesehatan ya, yang berjuang demikian rupa menyelamatkan nyawa-nyawa banyak orang yang terpapar pandemi. Disitulah kita bisa melihat Allah hadir di tengah umat manusia lewat perjuangan banyak orang. Nah, mari saudara, ada yang mau bercerita atau pengalaman doanya? Saya Kak Dinar. Oh ya, mari Bu Vita. Ya, betul dengan penjelasan Bulani ya, bahwa kita tidak berdoa itu saat kita sedang dalam keadaan sulit gitu. Saya betul-betul mengalami dan saya bersaksi ketika kehidupan kami masih utuh, masih komplit gitu, kami sudah memulai di penghujung hari gitu ya. Itu apa saja kami doakan gitu. Setelah kami tidak utuh pun kebiasaan itu kami tetap lakukan, jadi malah justru membuat itu semakin menguatkan kami gitu. Yang membuat kami bisa kembali percaya diri, kami kembali pulih gitu, pelan-pelan kami pulih dengan doa itu. Dengan doa meskipun sekarang berdua tapi tetap tidak pernah bolong gitu ya. Ya itu justru yang memberi kami ketenangan hati, memberi kami pemulihan. Terus juga betul juga karena ketenangan hati itu bukan kita dapatkan dari dunia, karena kalau kita
bersandar pada itu pasti kecewa ketika melihat banyak sikap yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Tapi dengan doa itu sungguh-sungguh ketenangan itu ada. Jadi apapun yang kita hadapi sehari-hari, seperti kita lempeng aja gitu, tidak berpengaruh. Jadi tetap percaya Tuhan ada, Tuhan ada dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan dengan doa itu setiap hari, setiap saat. Itu Kak Dinar. Ya, terima kasih untuk sharingnya dari Berita. Bahwa benar ya, saya sangat setuju dengan hal ini, bahwa setiap peristiwa itu pasti kita di dalam dua posisi. Sesuatu pengalaman yang mungkin akan menjatuhkan iman kita, atau justru sebaliknya, yang membuat kita menjadi, iman kita semakin bertumbuh. Untuk itu, di tengah segala peristiwa, kita harus selalu berdoa, bersamalah dengan kami, ya Allah, agar kami tidak jatuh saat dicobai. Nah, mari ada yang lain? Suara putus-putus. Bagaimana Pak Budi? Ada yang masih ingin menambahkan atau bertanya terhadap tema kita malam hari ini? Mungkin sudah cukup ya, tinggal komitmen. Ya, mari bersama-sama kita berkomitmen di tengah masa pandemi ini untuk tidak pernah meninggalkan doa-doa kita. Doa lewat apakah itu perkataan kita, lewat setiap apa yang kita bawa di dalam doa-doa kita, maupun lewat kehidupan kita. Seperti tadi Pak Heru juga mengatakan di awal, ya, doa bukan hanya lewat kata-kata, tetapi doa itu diwujudkan dengan cara hidup. Itu menjadi juga bentuk dari doa. Saya harap kita semua boleh belajar malam hari ini, seperti tema kita malam hari ini, bahwa di balik doa yang kita panjatkan, ada iman yang teguh yang sedang kita perjuangkan. Di dalam kehidupan ini kita berjuang bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan memampukan setiap kita untuk melalui hari-hari ke depan. Baik, bila tidak ada lagi, kita akan menutup pendaki malam hari ini di dalam doa ya. Sudah jam 8:18. Mari kita akan bersama-sama menutup pendaki pemahaman Alkitab online ini dalam doa. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sadar bahwa kami seringkali menjadi manusia yang rapuh, yang seringkali juga melupakan Engkau. Bila malam hari ini Tuhan boleh ingatkan untuk kami belajar seperti Daud di tengah masa yang membuat ia khawatir, cemas, namun ia memiliki ketenangan karena ia percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan ia. Demikian pula dengan kami saat ini, jemaat-Mu GKI Sangkrah dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa di tengah masa pandemi ini, Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan selalu mendengar doa kami, dan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa bagi di Kaisang Rasulu, kiranya mereka Engkau lawat
Engkau kuatkan sehingga mereka boleh mengalami cinta kasih-Mu, sehingga melalui kehidupan mereka terpancar terang kasih Allah. Bila sebentar lagi kami akan mengakhiri pendaki malam hari ini. Tuhan sertai setiap kami yang ingin melanjutkan aktivitas maupun dalam istirahat kami. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan sahabat kami. Amin.